الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم بعد، إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وشارحه، ونخص خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ الأسوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ومن كل سوء ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai dalam beberapa pertemuan yang lalu. Libur beberapa Rabu ya, karena ada banyak sekali kegiatan, banyak sekali kesibukan. Alhamdulillah pada Rabu ini, siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Washoya Imam Abi Hanifah. Yang pegang kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Jamil Halim, silahkan dibuka halaman 238. Halaman 238. Halaman 238. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa akrim man ataka. Al-Imam Abu Hanifah memberikan nasihat kepada kita semuanya, para aktivis dakwah, para guru, para dai, orang-orang yang ingin mengembangkan dakwah di daerah masing-masing. Wa akrim man ataka, dan muliakanlah orang yang mendatangimu, dan muliakanlah orang yang mendatangimu. Syarah. Inna ikramad dhaifi min makarimil akhlaq. Sesungguhnya memuliakan tamu termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Wa jamilil khisal, dan perilaku yang indah, perilaku yang baik, perilaku yang mulia. Allati tahalla bihal anbiya'u, di mana akhlak yang baik yang berupa memuliakan tamu ini adalah akhlak yang menghiasi para nabi. Wa hatha 'alaihal mursalun, dan para rasul seluruhnya
menganjurkan kita semuanya untuk memuliakan tamu. Wattasafa bihal ajwadu kiramun nufus. Dan dengan akhlak ini, dengan akhlak yang berupa, dengan akhlak terpuji, perilaku yang terpuji yang berupa memuliakan tamu ini, al-ajwad kiramun nufus, orang-orang yang baik, yang berhati mulia, yang memiliki sifat kedermawanan, bersifat dengan sifat itu, bersifat dengan perilaku itu. Waqad hathana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala ikramid dhaif. Waqad hathana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk memuliakan tamu. Wa an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah julukan ya, bukan nama sebenarnya. Abu Hurairah adalah gelar yang disematkan kepada beliau. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhr. Ada kurang lebih 30 pendapat mengenai siapa sebenarnya nama dari Abu Hurairah. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah yang menyatakan nama beliau Abdurrahman bin Sakhr. Shad Kha Ra. Beliau adalah orang yang tidak punya istri, tidak punya keluarga, tidak punya rumah, sehingga dalam keseharian beliau bermalam di emperan, di teras, ya, Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah di Madinah, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Beliau hanya 3 tahun mulazamah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan seluruh tindak tanduk beliau, ya, hampir seluruh tindak tanduk beliau, melihat akhlak beliau, belajar kepada beliau, menghadiri hampir seluruh majelis-majelis ilmu beliau, sehingga dalam waktu 3 tahun beliau berhasil menguasai ilmu yang sangat banyak, sehingga beliau menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau tidak disibukkan dengan urusan pekerjaan, beliau tidak disibukkan dengan urusan keluarga, beliau tidak disibukkan dengan urusan anak, beliau tidak disibukkan dengan urusan mencari nafkah untuk keluarga. Beliau full ibadah dan belajar ilmu agama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga tidak disibukkan dengan urusan-urusan membersihkan rumah dan lain sebagainya, karena memang beliau tidak punya rumah, sehingga beliau punya waktu yang penuh untuk belajar ilmu agama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikianlah para sahabat dulu adalah orang-orang yang luar biasa, semangat mereka dan motivasi mereka di dalam belajar ilmu agama. Kita bisa melihat di dalam sejarah bahwa kaum Ansor rata-rata mereka adalah petani. Ya. Kaum Muhajirin ketika mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan perdagangan. Tetapi mereka meluangkan waktu, ya, mereka meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari para sahabat yang lain, ya, atau dari para sahabat yang lain. Kita bisa melihat di dalam biografi Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau punya teman, ya, yang secara bergiliran hadir di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehari Umar hadir di majelis Rasulullah, kemudian hari berikutnya sahabatnya ini yang hadir di majelis Rasulullah, sementara Sayyidina Umar sibuk untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Kemudian hari berikutnya Umar lagi, kemudian sahabatnya bekerja, lalu dan begitu seterusnya. Pada saat Sayyidina Umar tidak dapat menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena urusan-urusan mencari nafkah, ya, karena pekerjaan dan lain sebagainya, sahabatnya ini, sahabat beliau yang sudah ada kesepakatan antara beliau dengan sahabatnya ini, diminta untuk hadir di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabatnya ini sudah selesai menghadiri majelis Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar selesai di dalam mencari nafkah untuk keluarganya, maka Sayyidina Umar belajar, bertanya
para sahabat yang hadir di majelis Rasulullah ini, apa yang kamu dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beritahukan kepada aku, ajarkan kepada aku. Begitu juga sebaliknya, ketika Sayyidina Umar hadir di majelis Rasulullah, sementara sahabatnya ini berhalangan, ya, maka setelah itu ada waktu ya yang disepakati antara keduanya. Sayyidina Umar mengajarkan ya, kepada sahabat yang tidak sempat hadir di majelis Rasulullah ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitulah para sahabat dulu, ya mereka meskipun sibuk dengan urusan keluarga, sibuk dengan urusan maisha, ya urusan mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi mereka tidak sama sekali meninggalkan belajar ilmu agama. Mereka masih meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu agama langsung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Artinya barang siapa yang memuliakan tamunya, maka ini termasuk kesempurnaan iman. Ai anna hadza min kamalil iman. Ai anna hadza, yakni sesungguhnya memuliakan tamu itu adalah termasuk kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman seseorang. Kenapa di sini disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena orang yang beriman kepada hari akhir, tentu dia percaya akan adanya balasan di hari kemudian. Karena dia percaya dan yakin, beriman bahwa ada balasan di hari kemudian, maka dia senantiasa mengharapkan ridha dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, amal-amal yang menjadikan dia bisa meraih ketakwaan. Kemudian dia juga takut ya, memiliki rasa takut di dalam hati dan dirinya untuk melakukan hal-hal yang akan menyebabkan balasan-balasan buruk di akhirat, akan menyebabkan siksaan-siksaan di akhirat. Oleh karena itu dia berusaha semaksimal mungkin, orang yang betul-betul percaya dan beriman kepada hari akhir, dia akan menjauhkan dirinya dan menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di bagian-bagian selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara kita memuliakan tamu. Apa yang seharusnya kita lakukan. Di antaranya adalah menyambutnya dengan kegembiraan, ya, berkata-kata yang baik kepadanya, kemudian menyegerakan di dalam menghidangkan makanan, ya, menyegerakan di dalam menghidangkan makanan kepada tamu yang datang. Itu adalah di antara beberapa hal yang termasuk di dalam ikramud dhaif, ya, memuliakan tamu. Jadi terkadang orang itu karena tidak terbiasa memuliakan tamu, tamunya diajak ngobrol tetapi tidak dipersilahkan untuk menyantap hidangan yang sebenarnya sudah ada di depan tamu itu, karena dia sudah kebiasaannya memang seperti itu, tidak terbiasa untuk memuliakan tamu, maka meskipun ada air di situ, ada snack di situ, tetapi tidak dipersilahkan. Akhirnya tamunya 1 jam ngobrol, dia belum minum, belum makan, ya, belum mencicipi snack yang dihidangkan. Nah, ini tidak selayaknya. Di antara sikap kita di dalam memuliakan tamu adalah menyegerakan untuk menghidangkan dan mempersilahkan, ya, hidangan yang kita sediakan dan kita letakkan atau kita hidangkan di depan tamu-tamu kita. Nah, ini yang selayaknya kita lakukan. Kemudian ngobrol dengannya dengan obrolan-obrolan yang menyenangkan hatinya, ya, senyum kepadanya, ya, dan hal-hal semacam itu. Nanti lebih lanjut akan diuraikan dalam halaman-halaman berikutnya. Wa an Abi Shuraih Khuwailid ibni Amr qal sami'at udunai, ya, sami'at udunaya wa absarat 'ainaya hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah
takkidul makna, ya, penegasan dan penguatan makna. Beliau mengatakan, Abu Shuraih Khuwailid bin Amr, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya mengatakan saya mendengar, tetapi beliau mengatakan apa? Kedua telingaku ini mendengar, wa absarat ainaya, dan kedua mataku ini melihat. Hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, artinya apa? Memuliakan tetangga itu adalah termasuk kesempurnaan iman. Ya, barang siapa yang ibadahnya banyak, sholatnya luar biasa, tetapi dia tidak memuliakan tetangganya, dia menzalimi tetangganya, maka imannya belum sempurna. Orang yang seperti ini belum meraih derajat sebagai orang yang bertakwa. Meskipun sholat tahajudnya luar biasa, mulai jam 2 malam sampai subuh, dia melakukan tahajud, sholat sunnah, diakhiri dengan sholat witir, sholat subuhnya juga berjamaah, sholat isyaknya berjamaah, dan seluruh sholat lima waktunya berjamaah, tetapi dia masih belum dapat memuliakan tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya masih merasa tersakiti oleh ulahnya, oleh perilakunya, oleh ucapannya, oleh perbuatannya, maka orang yang seperti ini belum mencapai derajat sebagai orang yang imannya sempurna. Dia bukan orang yang bertakwa. Ya. Jadi memuliakan tetangga ini adalah termasuk kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangga itu adalah 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di samping kanan kita, dan 40 rumah di samping kiri kita. Itu semuanya adalah kategori tetangga kita. Jadi semuanya kita muliakan. Kita memuliakan tetangga itu dengan cara yang bagaimana? Ya, ketika kita masak, kita ingat bahwa kita punya tetangga. Apabila kita tidak bisa memuliakan semuanya, apabila kita tidak bisa berbagi dengan semua tetangga kita, ya 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 rumah maksudnya, 40 ke sana ini kan banyak sekali. Apabila kita tidak mampu untuk memuliakan semuanya, maka kata Rasulullah SAW, kita dahulukan yang rumahnya paling dekat dengan pintu kita, ya, yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Ya, mungkin sebelah depan kita, ya, samping kanan kita, samping kiri kita. Nah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pernah ingin memberikan sesuatu kepada tetangganya sebagai bentuk ikram al-jar, ya, memuliakan tetangga. Tetapi dia hanya punya satu yang bisa dibagi untuk beberapa tetangganya. Akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada beliau bahwa yang paling dekat dengan pintumu, pintu rumahmu itulah yang kamu dahulukan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu jaizatah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya pada masa jaizahnya. Pada masa jaizahnya. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Masa jaizah bagi tamu itu yang dimaksud apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, Rasulullah menjawab, yaumun wa lailatu, sehari semalam. Wa dhiyafatu, dan menerima tamu, ya, wadhiyafatu memuliakan tamu, ya, memuliakan tamu, ya, artinya kita diperintahkan untuk memuliakan tamu, dan tamu kita punya hak dhiyafah, punya hak untuk diperlakukan dengan baik selayaknya tamu. Itu adalah salah satu ayyam, 3 hari 3 malam. Famaka nawara adzalika, maka waktu yang lebih dari itu, waktu yang lebih dari 3 hari, jika kita masih memberikan sesuatu kepada tamu kita, ya, masih memberikan sesuatu kepada orang yang bermalam di rumah kita,
padahal sudah lebih dari 3 hari, bahwa shadaqatun alaihi, maka itu adalah sedekah untuknya. Jadi itu sudah di luar hakud dhiyafah, ya. Sudah di luar hak diperlakukan sebagai layaknya seorang tamu. Ya. Jika lebih dari 3 hari dia masih bermalam di rumah kita, ya kita kalau memang kita tidak mampu lagi untuk memberikan hidangan yang selayaknya, misalkan ya kita bukan kita usir ya, kita bicara baik-baik ya, kita bicara baik-baik, bagaimanalah ya teknisnya sesuai dengan apa, apa namanya daerah masing-masing, ya tata krama di daerah masing-masing, kita lepas kepergiannya dengan baik-baik, kita ucapkan sesuatu yang baik kepadanya. Ya, kata Syekh Abdullah guru kami, az-ziyadah fi ikramid dhaif, ya, az-ziyadatu fi ikramid dhaif itu laisat israfan. Jadi memuliakan tamu dengan menghidangkan makanan yang berlebih itu bukanlah termasuk israf, ya, bukanlah termasuk tabdzir, ya, bukanlah termasuk sesuatu yang berlebih-lebihan melampaui batas yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan para ulama mengatakan seandainya seluruh dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruh makanan, seluruh minuman dan apapun yang ada di dunia ini seandainya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk satu luqmah, ya, satu suap, lalu satu suap, ya, yang merupakan eh, ringkasan dari seluruh apa yang ada di dunia itu kita letakkan di mulut tamu kita, ya, maka ini bukanlah israf, ini bukanlah sesuatu yang berlebih-lebihan dan melampaui batas yang diharamkan oleh syariat. Ya, artinya apa? Ketika kita melebihkan makanan, kemudian memperbanyak lauk, ya, memperbanyak menu makanan ketika kita menyambut tamu, ya, dalam rangka untuk ikramud dhaif, dalam rangka untuk memuliakan tamu yang ada di rumah kita, maka itu bukanlah israf, ya, itu bukanlah israf, ya, itu bukanlah tabdzir, ya, itu bukanlah tabdzir mal, itu bukanlah menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh agama. Ya. Itu semuanya termasuk ikram, ya. Dan kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila tamu itu kaya, ya, apabila tamu itu kaya, kemudian kita muliakan dia layaknya seorang tamu, maka ini tidak mengurangi pahala kita. Bukan berarti kalau memuliakan tamu yang miskin itu pahalanya lebih besar, ya, daripada memuliakan tamu yang kaya. Walaupun tamu itu kaya, kata para ulama, maka ketika kita muliakan tamu itu, maka itu tidak mengurangi kadar pahala kita. Wa yuqirru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi ala qawlihi wa yuqirru. Ya, benar ya. Wa yuqirru, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan Salman al-Farisi, Salman al-Farisi ala qawlihi, ya, membenarkan Salman al-Farisi ketika beliau mengatakan li Abi Darda'i, pada Abu Darda, inna li dhaifika 'alaika haqqan, sesungguhnya tamu kamu itu memiliki hak, ya, sesungguhnya tamumu itu memiliki hak, ya, haqqud dhiyafah, memiliki hak untuk kita perlakukan dengan baik, untuk kita ajak ngobrol dengan obrolan-obrolan yang menyenangkan hatinya, untuk kita perlakukan dengan menghidangkan makanan yang layak kepadanya. Kemudian juga kita perlakukan dengan cara kita tersenyum di hadapannya, menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita dan hal-hal semacam itu. Wa an Abi Hurairah, diceritakan dari Abu Hurairah, qala, Abu Hurairah meriwayatkan, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala,
Maka laki-laki itu mengatakan, inni majhudun. Aku adalah orang yang kepayahan, keletihan, lapar. Ya. Majhud itu di dalam ta'liq di bawah itu, catatan kaki di bawah nomor 3. Al-majhudu huwa man asabahul jahdu wal masyaqqatu wal hajatu wal ju'a. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki itu mengatakan kepada baginda Rasulullah, inni majhud. Sungguh aku adalah orang yang sangat letih, sangat lapar. Fa'arsala ila ba'di nisa'ihi. Maka Rasulullah mengutus kepada salah seorang istri beliau, menanyakan apakah ada hidangan yang bisa dihidangkan untuk tamu Rasulullah. Faqalat, maka salah seorang istri beliau mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, ma 'indi illa ma, aku tidak memiliki kecuali air. Tidak punya kecuali air, tidak punya makanan apapun, tidak punya minuman apapun kecuali air. Tsumma arsala ila ukhra, kemudian Rasulullah mengutus seseorang untuk menanyakan kepada istri beliau yang lain. Faqalat mithla dzalika. Lalu istri beliau yang kedua ini juga mengatakan hal yang sama. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalika. Hatta qulna kulluhunna, sehingga seluruh istri-istri beliau mithla dzalika, mengatakan hal yang sama. La, mereka mengatakan apa? La walladzi ba'atsaka bil haqqi ma 'indi illa ma'un. Demi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Ma 'indi illa ma. Saya tidak punya apa-apa kecuali air. Seluruh istri beliau. Waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada para sahabat yang hadir di situ, yang hadir di majelis beliau, man yudhifu hadza al-lailata rahimahullah. Man yudhifu hadza, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berkenan untuk menjamu, ya, untuk menerima tamu ini, ya, dan menghidangkan sesuatu untuknya, al-lailata, pada malam ini, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Faqala rajulun minal ansar, lalu salah seorang laki-laki di kalangan kaum Ansor berkata, berdiri, ya, faqama, berdiri, faqala, lalu ia mengatakan, ana ya Rasulullah, saya siap untuk menjamunya wahai Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi, lalu sahabat dari Ansor ini, ya, qila, dikatakan bahwa yang dimaksud adalah Abu Talhah al-Ansor. Dan menurut pendapat yang lain, sahabat yang lain, bukan beliau, bukan Abu Talhah. Fantalaqa bihi ila rahlihi, lalu dia mengajak laki-laki itu, sahabat Nabi yang dari Ansor ini mengajak tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke rumahnya. Faqala limra'atihi, lalu dia mengatakan kepada istrinya, hal 'indaki syai', apakah kamu punya sesuatu? Ya, artinya apakah kamu punya makanan atau minuman yang layak yang bisa kita hidangkan untuk tamu kita ini? Qalat, istrinya berkata, la, tidak punya apa-apa, illa qutu subyan, kecuali makanan jatah anak-anakku, ya, jatah anak-anakku. Nggak ada yang lain kecuali makanan yang akan dimakan oleh anak-anak kita. Qala, sang suami mengatakan, fa'allilihim bisyai'in, fa'allilihim bisyai'in. Maka sang suami mengatakan kepada istrinya, sibukkanlah anak-anak kita dengan sesuatu. Ya, ajak mereka main, sehingga apa? Mereka lupa makan sampai mereka tertidur. Fa idza dakhala dhaifuna, maka apabila telah masuk rumah kita, tamu kita ini, fa'adfi'i as-siraj, maka matikanlah lampu yang ada di rumah kita. Wa arihi anna na'kul, dan perlihatkan kepadanya bahwa kita sedang makan. Fa idza ahwa liya'kula, maka apabila tamu kita ini ingin makan, faqumi ila siraji hatta tudfi'ihi, maka berdirilah dan
mendekatlah ke lampu yang ada di rumah kita hatta tudfi'ihi, sehingga engkau mematikan lampu itu. Qala, rawi hadis ini mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, faqa'adu wa akala dhaif. Maka kemudian mereka bertiga duduk, wa akala dhaif. Sang tamu kemudian makan. Ya, sang tamu kemudian makan. Tamunya mengira bahwa Abu Talhah dan istrinya, ya, sahabat Nabi yang pemilik rumah itu dan istrinya itu sedang makan. Padahal keduanya tidak makan. Beliau hanya memperlihatkan bahwa keduanya makan, tetapi sebenarnya keduanya tidak makan. Ya, kalau di Jawa itu kelotean. Ya. Kalau ada piring itu kemudian di apa namanya, sendok yang ada di tangan itu kemudian disentuhkan ke piringnya agar terdengar suara seakan-akan keduanya makan, padahal keduanya tidak makan. Dan sang tamu makan dengan lahap, dan dia tidak sadar dan tidak tahu bahwa tuan rumah beserta istrinya, beserta anak-anaknya ini belum makan. Ya, dia tidak tahu bahwa Abu Talhah Al-Ansari dan istrinya itu hanya memperlihatkan seolah-olah mereka berdua makan, padahal mereka tidak makan. Jadi sang tamu tidak bisa melihat keduanya dengan jelas karena memang lampu yang ada di rumah itu dimatikan dengan sengaja supaya sang tamu tidak tahu bahwa keduanya hanya memperlihatkan seolah-olah makan padahal tidak makan. Falamma asbaha, maka ketika sudah tiba waktu pagi, ghada 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, laki-laki ini pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang tuan rumah ini. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad 'ajiballahu min sami'ikuma bi dhaifikuma al-lailata wal muradu radiya." Qad 'ajiballahu artinya adalah Allah Ta'ala telah betul-betul ridha min sami'ikuma terhadap perbuatan kalian berdua. Bi dhaifikuma terhadap, ya, kepada bidhaifikuma kepada tamu kalian berdua al-lailata pada malam. Radiyah. Ajibah di sini artinya adalah apa? Radiyah atau rahimah, memberikan rahmat. Atau radiyah, memberikan ridha, meridhai. Allah Subhanahu wa taala meridhai atau merahmati kalian berdua karena kalian berdua telah memuliakan tamu kalian berdua pada malam tadi, ya. Idil infi'al wal muradu radiyah, yang dimaksud ajiba di dalam hadis ini adalah radiyah, ridha, Allah ridha. Idil infi'alu karena infi'al, ekspresi apa, rasa, apa namanya, luapan emosi, ya, al infi'al, luapan emosi. Ya, infi'al itu bisa berarti ridha, marah, ya. Itu adalah artinya apa? Luapan emosi. Infial itu artinya apa? Luapan emosi. Bisa berupa marah, bisa berupa senang, ya, bisa berupa sedih. Itu semuanya adalah infial. Nah, infial itu adalah sifat manusia. Tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajiba, heran, ya, qad ajiba di dalam lafaz hadis tadi menggunakan redaksi apa, ajiba. Ajiba itu heran. Heran ini termasuk infial, ya. Heran itu termasuk luapan emosi. Idil infialu karena luapan emosi, wasyu'uru dan rasa, wal ihsasu dan rasa, ya, sama. Wat ta'ajjubu dan rasa heran, wat ta'abu dan keletihan. Aradun, semuanya itu adalah sifat yaqumu bil makhluk, ya, aradun, sifat yang terkadang muncul, terkadang hilang. Yaqumu bil makhluk, yang menempati makhluk, ya, yang ada pada diri makhluk. Wa sifatun dan sifat mansya'uha yang sumbernya adalah taghayyurun, perubahan. Yahsulu 'indal muhdati yang terjadi pada makhluk yang memiliki permulaan. Ya, makhluk memiliki sifat yang berubah-ubah. Sekarang sedih,
Ketika sedihnya hilang, dia senang. Ketika senangnya hilang, dia marah. Ketika marahnya hilang, dia heran. Ya, heran, sedih, marah, dan semacamnya. Ini semuanya adalah infial, syu'ur, ya, ihsas. Ini semuanya adalah luapan emosi, rasa. Yang itu semuanya adalah aradun, sesuatu yang muncul pada satu saat tertentu dan hilang pada saat yang lain. Yaqumu bil makhluk, yang ada pada diri makhluk, ya. Dan makhluk itu adalah sesuatu yang muhdath, sesuatu yang memiliki permulaan. Kalau sifat-sifat itu berada pada makhluk yang memiliki permulaan, tentu sifat itu juga memiliki permulaan. Dan sifat-sifat yang memiliki permulaan semacam ini, ya, yang terkadang muncul, terkadang tidak, maka ini tidak layak disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadza la yaliqu billah. Semuanya ini sifat-sifat yang merupakan luapan emosi itu tadi, la yaliqu billah, tidak layak bagi Allah taala. Wa qad marra al-kalamu 'ala riwayat al-ukhra. Dan telah lewat pembahasan tentang riwayat yang lain, wahya dhahika. Di dalam riwayat yang lain dikatakan dhahika, ya, bukan ajiba, tetapi apa? Dhahika. Dengan menggunakan redaksi dhahika. Wa bayyana, dan kita telah, dan kami Syekh Jamil Halim telah menjelaskan annal murad, bahwa yang dimaksud adalah ar-rahmah, merahmati. Dhahika di sini artinya adalah merahmati. Fanzur ila hadzal karami, maka lihatlah, perhatikanlah, ila hadzal karami, terhadap kemuliaan dan kedermawanan yang ditunjukkan oleh sahabat tersebut. Kaifa rafa'a manzilata ahli hadzal bait. Bagaimana sifat memuliakan tamu itu, sifat derma itu, sifat mulia itu, rafa'a manzilata ahli hadzal bait, telah mengangkat kedudukan seluruh orang yang ada di rumah itu. Bal hatta innahum, bahkan sampai-sampai innahum nazzala bihim Qur'an. Ya, apa yang mereka lakukan ini kemudian turun ayat terkait dengan itu. Qala ta'ala, yaitu ayat yang berbunyi wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka, ya, mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun diri mereka sendiri itu sangat membutuhkan dan sangat memerlukan. Wa huna nawaddu an nulfita ila adabin 'azimatin fi ziyarah. Nah, ini kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Barangkali ada. Jika tidak ada, kita akhiri. Barakallahu fikum. Jam berapa ini? 13.43. Jika tidak ada yang ditanyakan, yang berminat untuk mendapatkan kitab, ya, kitab berbahasa Arab, silakan menghubungi Mas Hendra. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.